Perkenalkan, nama saya Ahmad Fahmi Maulana Febriansyah dengan nomor mahasiswa H412012551 Program Studi Teknik Energi Terbarukan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang PPT yang berjudul Energi Biofuel. Pengertian biofuel. Bahan bakar hayati atau biofuel adalah setiap bahan bakar baik padatan, cairan, ataupun gas yang dihasilkan dari bahan-bahan organik. Biofuel dapat dihasilkan secara langsung dari tanaman atau secara tidak langsung dari limbah industri, komersil, domestik, dan pertanian. Biofuel dapat dihasilkan secara langsung dari tanaman atau secara tidak langsung dari limbah industri. Ada 3 cara untuk pembuatan biofuel: pembakaran limbah kering, fermentasi limbah basah, tanpa oksigen untuk menghasilkan biogas mengandung fermentana. Ada 2 strategi umum untuk memproduksi biofuel. Strategi pertama adalah menanam tanaman yang mengandung gula seperti tebu, bit gula, dan sorghum manis. Yang kedua, dapat menggunakan fermentasi ragi sebagai fermentasi untuk memproduksi etil alkohol. Strategi kedua adalah menanam sebagai tanaman yang kadar minyak sayur nabatnya tinggi seperti kelapa sawit, kedelai, alga, jatropha. Saat dipanaskan, maka kandungan minyak nabati akan berkurang dan bisa langsung dibakar di dalam mesin diesel, atau minyak nabati diproses secara kimia untuk menghasilkan bahan bakar seperti biodiesel. Karakteristik biofuel. Di dalam biofuel terdapat beberapa karakteristik, diantaranya pertama adalah menurunkan tingkat opasitas asap. Yang kedua, menurunkan emisi gas buang. Yang ketiga, memiliki sifat pelumas yang lebih baik dari BBM. 4. Bila dicampurkan dengan BBM diesel dapat meningkatkan biodegradability hingga 500%. Yang kelima, mirip dengan BBM diesel sehingga penggunanya tidak memerlukan modifikasi mesin. Yang keenam, tidak mengandung senyawa aromatik atau nitrogen. Yang ketujuh, hanya mengandung sulfur dengan kadar kurang dari 15 ppm. Yang kedelapan, lebih efisien dalam pembakaran karena mengandung 11% berat oksigen. Contoh sumber energi biofuel. Produk dari biofuel terdapat 2, yakni bioetanol digunakan sebagai pengganti BBM gasolin pada transportasi dengan target 10%. Bahan bakunya adalah dari tanaman tebu dan kasava atau umbi kayu. Yang kedua ialah biodiesel, akan menjadi pengganti bahan bakar diesel yang akan digunakan untuk transportasi 10% dan power plant 50%. Energi yang terkandung pada biofuel. Energi yang terkandung pada biofuel dihitung dalam energi kalor, sangat tergantung pada kandungan airnya. Semakin tinggi kandungan air, maka semakin rendah energinya. Biofuel memiliki rentan kadar air yang luas, dari sekitar 20% hingga 90%. Contoh mikroalga, sisa fermentasi, dan lain sebagainya. Lagi ini baru kerikot anjing. Energi yang terkandung pada biofuel. Total biofuel di dunia sekitar 1.800 miliar ton di darat, setara dengan 33.000 biji, dan 4 miliar ton di laut. Kerapatannya 45.000 ton per kilometer di daratan atau setara dengan 15.000 ton per kilometer di rawa. Konversi biofuel ke bentuk sumber energi. Yang pertama, konversi dengan cara pembakaran. Konversi klasik di mana biofuel diubah menjadi energi panas pembakaran. Biofuel digunakan sebagai bahan bakar pada bentuk aslinya. Energi panas yang dihasilkan selain dapat langsung dimanfaatkan, juga dapat diubah menjadi bentuk energi lain, seperti energi listrik, energi mekanis pendinginan, dengan mempergunakan jalur konversi yang lebih panjang. Konversi biofuel ke bentuk sumber energi. Mikrobiologi.
biologis menggunakan jasa bakteri untuk mengurai atau mengubah biofuel menjadi bentuk bahan bakar gas yang praktis. Contoh pembuatan gas biolimbah, sampah, tinja, kotoran ternak, limbah pertanian menggunakan digester, pembuatan etanol dari bahan padi dengan cara fermentasi. Konversi biofuel ke bentuk sumber energi. Konversi dengan cara pirolisa biofuel diurai dengan pemanasan di atas 190 derajat sehingga berubah menjadi unsur karbon, beberapa jenis senyawa hidrokarbon, dan berbagai jenis gas. Tujuan konversi ini adalah mengubah biomasa menjadi arang yang bisa digunakan sebagai bahan bakar atau dimanfaatkan untuk non-energi, misal bahan industri, obat, dan kosmetik. Konversi biofuel ke bentuk sumber energi. Konversi dengan cara gasifikasi. Biofuel dibakar dengan oksigen terbatas dan menghasilkan arang, tar, dan gas. Produk yang dihasilkan bisa dikategorikan menjadi 3 bagian utama, yaitu padatan, cairan, dan gas yang dapat digunakan secara permanen. Konversi biofuel ke bentuk sumber energi. Konversi dengan cara densifikasi. Biofuel diberi tekanan sehingga terjadi proses pengempaan. Umumnya dilakukan pada biofuel berukuran kecil dan sukar ditangani dengan aslinya. Hasil pengempaan tersebut digunakan sebagai bahan bakar. Tujuan konversi atau densifikasi memperbaiki untuk mempermudah penanganan dan penggunaan. Selanjutnya ialah bahan dasar. Tanaman menyerap energi matahari. Proses fotosintesis memanfaatkan air dan unsur hara dari dasar tanah serta CO2 dari atmosfer, menghasilkan bahan organik untuk memperkuat jaringan dan membentuk daun, bunga, dan buah. Yang ketiga ialah dari hewan herbivora, tidak mampu berfotosintesis sendiri sehingga memanfaatkan energi yang telah berubah untuk menjadi daun, rumput, dan lain bagian tumbuhan secara langsung untuk hidupnya. Selanjutnya dari hewan karnivora, memanfaatkan energi yang telah berubah bentuk menjadi daging pada hewan lain. Biofuel dari bahan tanaman, limbah pertanian, limbah industri pengolahan kayu, jerami, sekam, atau dari tanaman yang memang ditanam secara khusus untuk menghasilkan bioenergi. Dari industri yang menghasilkan kurang lebih 50% limbah yang bisa dimanfaatkan sebagai biofuel. Pada umumnya pemanfaatan biofuel sering dengan cara pembakaran untuk menghasilkan panas dan memanaskan air uap yang dihasilkan untuk memutar turbin, memutar generator sehingga menjadi energi listrik.